asykura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Apa syukurnya? Karena kau berikan kesempatan hamba untuk bisa berbuat baik. Bukankah yang masuk ke lubang kubur orang tuaku dua anak yang soleh? Bukan dua anak yang hebat, dua anak yang keker, dua anak yang jago, tidak. Dua anak yang soleh ya Allah. Hamba tak merasa soleh, cuma hamba berusaha menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bentangkan alam barzah. Rasul melihat ada sosok mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, Berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, ya malaika, lima takifu min darbik, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Apa jawab malaikat? Kaifa adribu wa waladuk istaqarra. Bagaimana aku bisa mencambukmu? Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu beristighfar untukmu? Masa lalu yang pernah saya alami, Ustaz, ini mungkin gak kembali, Ustaz. Dulu saya durhaka, Ustaz. Dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa. Padahal orang tua saya berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Saya lahir gak sempurna, Ustaz. Cuma betullah pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala, Ustaz. Ya. Waktu saya digendong sama orang tua saya itu gak pernah menghardik saya. Bahkan dia mengatakan, anak ganteng, masih lucu, anak raja. Padahal bapak saya nganggur, Ustaz, dia bilang anak raja. Saya tuh, ibu saya tuh Masya Allah, Ustaz. Cuma air susu dibalas air tuba, Ustaz. Lingkungan mendominasi hidup saya, sehingga perlahan saya terbentuk menjadi seorang gangster, Ustaz. Apa yang saya gak rasakan? Coba kematian yang saya belum rasakan, Ustaz. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, tak kemana Allah letakkan saya. Jangan-jangan lubang kubur saya lubang neraka, bukan lubang surga, Ustaz. Ini yang membuat saya bersyukur, Ustaz. Saya nggak pernah ngayal, Ustaz, kalau bakal demen belajar Quran, Ustaz. Ya Allah, nggak ada dalam agenda hidup saya duduk di pengajian sore-sore, itu nggak ada, Ustaz. Tidur pun saya nggak paham doanya, bangun pun saya nggak ngerti bacanya, Ustaz. Ya Allah, wallahi saya nggak pernah tahu, Ustaz. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini, Ustaz, di tengah-tengah teman yang sedang belajar, yang ya Allah, saksi hidup dalam badan ini masih ada, Ustaz. Yang membuat saya bingung, mau Allah ini apa? Cuma mungkin yang saya kecewa, Ustaz, saya nggak bisa ketemu orang tua saya lagi, Ustaz. Cuma pusara, cuma batu nisan, cuma tulisan yang saya baca namanya ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah, Ustaz, adakah Islam mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada? Demi Allah, sekarang saya punya semuanya, Ustaz. Tapi setelah saya paham, waridallah firidul walidain wasukhtallah fisukhtil walidain, demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ya Allah, ambil padaku, ya Allah, ambil semua usahaku, ambil semua nama besarku, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada kedua orang tuaku, ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan saat ini. Ya Allah, masihkah ada sesecah cahaya dalam kehidupan yang membimbing hamba untuk menjadi anak yang saleh, anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, Rabbi habli minas shalihin. Anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu, yang saya nggak pernah tahu saat itu apa yang dia katakan sambil mengusut perutnya, Rabbi habli minas shalihin. Anak yang dilahirkan dengan kesederhanaan, dibalur dengan doa, Rabbi habli minas shalihin. Tapi yang terjadi, kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, ya Allah, dia kritisi hidupnya. Allah bikin lembut hatinya, Allah bikin lembut dadanya, hidayah pun mulai masuk, ya Allah, subhanallah.
Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hafal, ayat yang saya mulai mengerti tafsirnya, ya Allah, betul-betul memberatkan dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan mahaka fi nafsik wa karihta yatuliha alainas. Dosa itu yang bikin dada ini nyesek. Benci kalau orang tahu, ya Allah. Saya baca surat Al-Isra, Ustaz. Ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat, ya Allah, membuat saya malu untuk menghayal tentang masa lalu saya. Ketika ayat dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ternyata harta karun yang tersembunyi dalam bumi, ya Allah, kau buka harta tersebut untukku, ya Allah. Masih belayak telinga mendengar ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, takdir. Allah telah takdirkan kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan kau sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi, tapi hari ini, ya Allah, kami bertauhid, mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Ayat itu harta karun untuk kami, ya Allah. Terserah orang mau berkata apa. Surga hanya milik Allah. Mungkin saya nggak banyak membawa pahala, cuma saya orang yang punya niat berbuat baik. Sisa terserah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Cuma ini yang membuat saya nggak kuat menahan isak tangis. Wa bil walidayni ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, bukan berbuat khair, bukan berbuat taib, tapi ihsan. Setelah ku tahu ihsan artinya anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Ternyata ada ayat yang mengatakan berbuat baik sama orang tua ada tidak ada mereka. Dulu pernah datang seorang pemuda ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kebayang tidak? Datang ke Rasul izin zina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata Rasul, "Sholaita ya akhi." Udah sholat belum? Lah, belum. Sholat kata Rasul. Pantesan pengen zina, lawang belum sholat. Habis sholat datang lagi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Geleng pala, sahabat pengen tebas palanya manusia. Ke Rasul. Kali kalau yang semodel mah bodo amat. Rasul, aduh, Masya Allah. Apa kata Rasul? Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malu Rasul sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Kelak anak cucu pun malu ketika aku berbuat zina. Hatinya yang dihantam. Oh, berarti ada syariat. Beribadah dilihat atau enggak dilihat, betul. Kabar gembira. Oh, walaupun orang tua saya sudah enggak ada, kesempatan untuk jadi orang yang soleh masih bisa, bukan tidak. Kenapa? Karena kebaikan anak itu harta orang tuanya. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu, ibadahmu, semua amal yang Allah berikan sama kamu, li abika, milik orang tuamu. Allahu Akbar, ya Allah. Ini yang membuat saya semangat nih, walaupun sedih. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Buat yang masih ada orang tuanya, dengarkan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau seandainya orang tuamu salah satunya sudah tua, renta, dipaksa boros otaknya mikirin kamu sehingga dia tua terpaksa, buah yang matang kena panas, atau kedua-duanya sudah tua, fala taqul lahumā uff. Jangan pernah berkata uff. Uff dalam bahasa Arab ini menghela napas. Orang tua panggil saya, Suhan, ya
Tolong dong ambilin air tuh, bawa kemari. Ya, tuh off tuh. Tolong pintu dikunci, iya. Tolong dong kunci. Iya, tuh off tuh. Tolong dong, mama mau berobat dulu nih, berapa kek? Tapi mah pas-pasan ya, tolonglah. Tuh off tuh. Ngasih cuma kepaksa. Nurut cuma kepaksa. Fala taqul lahum ma'uf. Kalaupun orang tuamu sudah renta, tentu dia minta tolong. Ya, kayak orang tua kan makin hari makin kayak anak kecil, betul? Ya, kalau si bontot dilatih tita, jalan di atas rumput yang berembun, mungkin bulan depan dia akan berlari karena makin hari makin lancar jalannya, betul? Tapi kan orang tua kita nggak bisa, sudah nggak bisa jalan, kita terapi. Ayo mah, tita, ayo pak, tita. Ini bulan depan lari, ya nggak mungkin. Sudah makin renta dia. Ini orang tua renta, kibar. Au kilahuma, fala taqul lahum ma'uf. Dia bakal minta tolong, tolong jangan sampai terpaksa.